Sejarah tidak mencatat rinci berapa lama Syekh Yusuf melakukan perjalanan, hanya diperkirakan berkisar 20 tahun hingga 28 tahun. Dia kembali ke tanah air dan salah satu versi mengatakan dia langsung ke goa. Tapi pada versi lain dia katakan dia tidak ke goa lagi, dia tinggal di Banteng membantu Sultan Agung Tirtayasa di sana dalam berjuang melawan Belanda. Seperti yang ditulis oleh penelitiannya Azumardi Azra, Profesor Azumardi Azra, bahwa dia tidak ke Makassar. Yang ke Makassar itu adalah ajaran-ajaran beliau. Tapi yang ke Makassar mengatakan bahwa iya, itu ada disebutkan di dalam Lontera. Ketika dia datang, dia kaget melihat Makassar, bukan lagi Makassar seperti dulu. Di Makassar sudah banyak hal-hal yang perilaku yang bertentangan dengan agama. Di Makassar sudah banyak orang peminum ballo. Di Makassar sudah banyak orang sabun ayam, sudah banyak orang penjudi. Lalu Syekh Yusuf meminta kepada Sultan, coba dihilangkan semua ini kalau mau selamat. Tapi Sultan mengatakan begini, kalau itu dihilangkan, maka tentara kita tidak akan kuat kalau dia tidak minum ballo. Kalau itu dihilangkan, maka kekayaan negara ini, kekayaan kerajaan ini akan berkurang kalau tidak ada lagi orang yang berjudi, orang yang sabung ayam. Lalu Syekh Yusuf dalam sejarah itu dikatakan sedikit kecewa yang menyebabkan dia harus pulang kembali ke Banten. Lalu dia mengambil kafur dan kafur itu lalu diremuk kafur itu. Bahwa Makassar suatu ketika akan remuk seperti remuknya kafur ini. Dan ternyata di kemudian hari Makassar dikalahkan oleh POC dengan perjanjian bunganya. Syekh Yusuf kemudian hijrah ke Banten. Di sana dia menjadi mufti kerajaan Banten dan memimpin pasukan 4.000 tentara untuk melawan penjajah Belanda setelah Sultan Agung Tirtayasa meninggal. Nanti dikalahkan menurut Van Hoff dari Belanda setelah salah seorang berusaha mengelabui Syekh Yusuf dengan memakai pakaian Arab, dan disitulah Syekh Yusuf ditangkap lalu dibawa ke Batavia, dan penangkapannya itu membuat geger orang-orang Bugis dan Makassar karena kekhawatiran orang Belanda jangan sampai ini bisa muncul pemberontakan yang pada akhirnya diusahakan Syekh Yusuf harus meninggalkan negeri ini. Maka ke Ceylon dia ke Ceylon tahun 1686. Dia berangkat ke sana. Waktu dia ke sana, dia bersama-sama dengan istrinya, dengan pembantunya. Tapi di sana ternyata dia menemukan momen yang sangat bagus dengan menulis buku. Jadi di sini dia menulis buku. Dan tulisan-tulisannya itu lalu selalu dikirim ke Nusantara. Akhirnya Belanda khawatir lagi. Dia khawatir jangan sampai memberikan pengaruh lagi ke Nusantara. Karena itu dipikirkan setelah 10 tahun, kurang lebih 10 tahun di Ceylon, dia dikirim kemudian ke Afrika Selatan, ke Saint Fleet. Di Saint Fleet itu ada daerah pertanian, di situ ditaruh. Dan lalu kemudian dialah orang pertama yang membawa Islam ke Afrika Selatan, sehingga dikatakan bahwa Islam belum ada sebelumnya. Dan perkampungannya sekarang itu tetap disebut perkampungan Makassar di Afrika Selatan. Syekh Yusuf wafat di Afrika Selatan pada 23 Mei 1699 dalam usia 73 tahun. Meninggalnya itu
sampai terdengar ke Nusantara. Sultan ketika itu di Goa adalah Sultan Abdul Jalil. Waktu dia mendengarkan, langsung membuat surat kepada pemerintah kolonial Belanda bahwa tolong jasadnya dikembalikan ke Indonesia. Maka dikirimlah utusan ke sana. Tahun 1700, di awal abad ke-18 dikirim ke sana. Dan negosiasinya itu begitu lama untuk bisa dibawa mayatnya ke Indonesia, ke Nusantara. Karena orang-orang dari Afrika Selatan juga tidak mau memberikan itu. Tetapi lalu kemudian terjadi kompromi. Ada yang mengatakan dia bawa jarinya saja, dimasukkan dalam keranda. Ada yang mengatakan tidak, bahwa yang dibawa adalah tanahnya itulah dibawa ke Nusantara itu. Ketika Seyus meninggal dunia di Cape Town, Afrika Selatan tahun 1999, sampai diberitakan ke Goa, ke Banteng, bahkan ke Ceylon pun, atau sekarang yang namanya sekarang Sri Lanka. Maka ada utusan Goa ke sana, namanya Karimbon Tunompo, ya, dengan rombongan meminta supaya jenazahnya Syekh Yusuf itu yang sudah dimakamkan 5 tahun, ya, supaya bisa saya bawa ke Sulawesi Selatan, ke Goa. Orang Banten juga minta, dan seterusnya. Konon orang Ceylon juga minta. Alasannya orang Goa di Goa lahir, alasannya orang Banten di sana dia berjuang selama 16 tahun, 2 tahun melawan penjajah Belanda. Kemudian di Ceylon tempat pengungsian yang pertama selama 10 tahun di sana, yang istrinya yang terakhir di sana, karena saya Yusuf itu 9 kali nikah. Iya, orang Afrika Selatan katanya di sini meninggal dunia. Terjadi tarik-menarik di mana Syekh Yusuf hendak dimakamkan. Saat itu Syekh Yusuf menunjukkan karomahnya. Jadi dipertahankan, tidak boleh Syekh Yusuf mesti harus dimakamkan di sini. Ya. Tapi karena karomahnya Syekh Yusuf, secara legenda terdengar suaranya Syekh Yusuf. Wahai orang Goa maupun orang Banten dan orang Ceylon, apa saja yang diberikan kepadamu bawa saja, walaupun bukan aslinya, dari tulang belulang saya, kalau memang ada tulang saya atau jenazah aku yang masih utuh, tapi jangan bawa itu karena tidak mungkin akan diperkenankan oleh orang Afrika Selatan. Apa saja diberikan padamu dan masukkan ke dalam peti. Nanti di sana kalau menjelma apa yang kau diberikan, baru kamu akan kuberikan saya. Jadi disepakati kalau Syekh Yusuf itu bercukur, itu selalu potongan bunting rambutnya itu disimpan di tempat tertentu. Kalau dia potong kukunya juga disimpan di tempat yang tertentu. Nah, jadi ini orang Goa, lebih singkat saja diberikan ini potongan rambutnya, sedangkan orang Banten diberikan potongan kukunya, sedangkan orang Ceylon diberikan sorban yang tertua yang suka dipakai di masa hidupnya. Lebih singkat lagi, sama-sama sampai di Goa dibuka itu, menjelma itu potongan rambut menjadi pasir, ada lagi penjelmaan lain, dan seterusnya terakhir menjelma sebagai jasadnya Yusuf utuh, sebagaimana baru meninggal sesaat itu. Itu yang dipegang kami miliki. Jadi dimandikan, disalati dan seterusnya dengan upacara kebesaran. Dan itu dicatat dalam sejarah. Iya. Jadi itulah Syekh Yusuf. Jadi kalau bicara asli, tentu orang Afrika Selatan mengatakan di sana aslinya. Tapi orang Goa juga
Orang Sulawesi Selatan juga mengatakan aslinya di sini, karena walaupun dari potongan rambut tapi sudah menjelma seperti jasadnya si Yesus dan seperti baru meninggal saat ini atau sekarang itu. Syekh Yusuf dimakamkan kembali di Lakiung Goa 6 April tahun 1705, 5 tahun lebih setelah dimakamkan di Afrika Selatan. Makamnya hingga kini banyak diziarahi. Dia dikenal memiliki banyak kekeramatan. Syekh Yusuf lahir di Istana Tallo 3 Juli 1626 dengan nama kecil Muhammad Yusuf. Dia keturunan bangsawan Makassar dari garis ibunya yang bernama Aminah binti Ahmad. Lebih dikenal Itubiani Daeng Kunjung, ayahnya bernama Abdullah Khidir.